got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di sini kita akan mempelajari tentang bab 7, yaitu meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Simak video berikut ini. Nah teman-teman, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal? Mari kita cari tahu. Optimis, ikhtiar, dan tawakal merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki setiap mukmin. Ketiganya menjadi kunci meraih kesuksesan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Semua manusia pasti ingin meraih kesuksesan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengamalkan ketiga sifat mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Sikap optimis akan menambah semangat dan kekuatan dalam meraih cita-cita. Tidak cukup hanya optimis, harus ada usaha nyata guna meraih cita-cita tersebut. Setelah berusaha sekuat tenaga dan berdoa, pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hidup kita tenang dan senantiasa bersyukur. Tidak sedikit orang berprasangka buruk kepada Allah karena cita-cita atau keinginannya tidak tercapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak. Manusia hanya bisa berusaha sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Apa itu optimis? Optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis, yang berarti sifat orang yang selalu berpandangan negatif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Sifat optimis termasuk perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Karena sifat optimis akan selalu melahirkan pikiran positif dan prasangka baik kepada Allah. Ciri-ciri orang yang bersifat optimis antara lain sebagai berikut. Pertama, memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Kedua, melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang. Ketiga, mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya. Keempat, melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Kelima, dalam situasi sulit, selalu menganggap masih ada kesempatan untuk berhasil. Dan yang terakhir, memiliki wajah berseri-seri dan mudah tersenyum. Selain optimis, ada juga ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Yang kedua, orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Yang ketiga, orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Yang keempat, orang yang ingin sehat harus berusaha dengan rajin menjaga kebersihan dan berolahraga. Dan yang terakhir, orang yang sedang sakit dan ingin sembuh harus berobat. Selain optimis dan ikhtiar, ada juga tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal artinya berserah diri kepada Allah atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan bersungguh-sungguh dengan berdoa. Dengan kata lain, tawakal adalah berserah diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh setelah melakukan usaha atau ikhtiar. Ayat-ayat berikut ini berisi pesan-pesan mulia terkait dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Telah memahami kandungan Quran Surah Az-Zumar urutan 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm urutan 53 ayat 39 sampai 42, dan Quran Surah Ali Imran urutan 3 ayat 169. Quran Surah Az-Zumar urutan 39 ayat 53. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hamba-hambanya untuk melampaui batas agar tidak terputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang melampaui batas artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sikap tercela. Sebagai seorang mukmin, kita harus selalu optimis akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepadanya. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Yusuf urutan 12 ayat 87 berikut ini, yang artinya, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surah Yusuf urutan 12 ayat 87. Quran Surah An-Najm urutan 53 ayat 39 sampai 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan pahala berlipat ganda kepada mereka. Pahala tersebut akan menjadi bekal meraih kebahagiaan di akhirat. Untuk meraih surga, seorang hamba perlu ikhtiar sekuat tenaga. Di antaranya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya.
Sholat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya juga merupakan sarana meraih surga. Quran Surah Ali Imran urutan 3 ayat 159. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun dan berbudi pekerti luhur. Akhlak mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan karunia sangat berharga bagi kehidupan seorang manusia. Kita harus berusaha dengan berdoa supaya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah dalam pengucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.